Pedang yang mengejutkan. Bab 3911 Formasi Pedang Tiga Pembunuh. Mungkin tidak sebanyak itu. Lin Bai meremas setetes darah dari jarinya, dan jantungnya bergerak. Tetesan darah yang mengambang di udara terbagi menjadi dua tetes. Kemudian mata Lin Bai berkedip, dua tetes darah berubah menjadi empat tetes menjadi 8 tetes. Hingga akhirnya, tetes darah pertama Lin Bai terbagi menjadi ribuan helai darah. Seketika, Lin Bai mengeluarkan segumpal darah ke dalam tripod bundar dan ditelan oleh seekor kumbang. Setelah itu, Lin Bai merasa bahwa ia memiliki hubungan yang lemah dengan kumbang itu, tetapi itu memang ada. Lin Bai tahu bahwa hubungan yang lemah ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Paling lama sebulan, kumbang itu akan lepas kendali. Namun bagi Lin Bai, 1 bulan seharusnya sudah cukup. Dalam 3 bulan, Dewa Agung akan pergi ke setiap tempat di makam dewa. Sekarang, Lin Bai membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk berlatih senjata sihir di gunung. Jika tidak ada kesalahan, paling lama 1 bulan kemudian, Dewa Raksasa akan tiba lebih dulu. 1 bulan sudah cukup. Hati Lin Bai hancur dan menuangkan semua darah ke dalam tripod bundar, yang dimakan oleh kumbang itu. Pada saat yang sama, Lin Bai memeras tetesan darah lainnya, diproses seperti biasa, dipecah menjadi ribuan benang darah, dan disuntikkan ke dalam tripod bundar. Meskipun ribuan darah dikonsumsi, tetap saja menakjubkan bahwa darah itu tidak akan dikonsumsi. 2 hari kemudian, seluruh tubuh Lin Bai hampir terkuras darah, wajahnya memutih dan matanya kosong, seperti orang yang sekarat. Selama 2 hari ini, Lin Bai mengeluarkan tetesan darah berulang-ulang untuk memberi makan kumbang, dan awalnya mengendalikan jumlah hampir 200.000 kumbang emas. Lin Bai harus berhenti untuk menyembuhkan. Dia menemukan beberapa pil penyembuh untuk diambil dari Istana Giok Putih. Dia tidak khawatir tentang level apa yang dia ambil. Dia menelan jiwa pedang secara langsung dan memurnikannya. Untungnya, Lin Bai telah mengolah daoti 5 elemen, dan dengan bantuan pil penyembuh, dia dapat pulih ke puncak dalam waktu setengah hari. Lin Bai sedikit terkejut dengan ketahanan yang luar biasa ini. Meskipun itu bukan cedera serius, tidak mudah untuk pulih ke puncak dalam waktu singkat dengan begitu banyak esensi darah dan roh. Semakin tinggi tingkat kultivasi, tidak mudah untuk terluka. Tetapi dengan cara yang sama, semakin tinggi tingkat kultivasi, sekali terluka, sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, di dunia roh, kita sering dapat melihat banyak praktisi yang terluka yang mati-matian mencari semua jenis pil penyembuhan. Setelah lukanya pulih, Lin Bai terus memurnikan skarab. Butuh waktu berhari-hari untuk memurnikan semua kumbang. Ini adalah hal lain yang dikeluarkan Lin Bai dari tas penyimpanan. Ini adalah menara yang rusak. Menara pedang. Sekarang pedang terbang Yuming telah disempurnakan. Setelah mengingat pedang terbang yang bersih, Lin Bai memiliki 3 pedang terbang. Sudah waktunya untuk memasuki menara susunan pedang dan menemukan 1 set susunan pedang lagi. Ketika menara susunan pedang terbuka, pikiran Lin Bai bergerak dan memasukinya. Pagoda Jianzhen tidak banyak berubah dalam 10 tahun. Lin Bai tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung menuju lantai 3. Ketika mereka sampai di lapisan ketiga, mereka menerobos susunan dan masuk ke dalamnya. Kuali yang terbakar dengan api di sekitar mereka menyala, menerangi kata-kata di dinding di sekitar mereka. Lin Bai menatap tajam dan membaca, susunan pedang 3 pembunuh. Dindingnya penuh dengan kata-kata dan beberapa gambar, yang menjelaskan makna mendalam dan inti dari pengembangan, susunan pedang 3 pembunuh, secara terperinci. Susunan pedang 3 pembunuh adalah susunan pedang dengan keterampilan menyerang dan memotong. Tidak memiliki cara bertahan apapun. Pedang terbang, membunuh langit, membunuh bumi, membunuh manusia, membunuh semua makhluk. Dia sangat ganas dan sombong. Namun, hati Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang dia membutuhkan susunan pedang semacam ini untuk menebus kurangnya kultivasinya. Setelah beberapa saat, Lin Bai duduk di lantai 3 dengan lutut bersilang, mengingat susunan pedang 3 pembunuh dalam benaknya. Dalam hati, dia menyimpulkan misteri operasi susunan pedang 3 pembunuh. Beberapa hari kemudian, Lin Bai keluar dari menara susunan pedang dan berdiri di atas gunung yang hangus oleh kehidupan. Melihat dunia luas di depan, mata Lin Bai menunjukkan warna yang ganas. Mari kita pilih di sini dan bertarung melawan dewa raksasa. Lin Bai melihat bentang alam pegunungan yang megah di pegunungan iblis, dan perlahan-lahan menjadi teguh dalam hatinya. 1,5 bulan telah berlalu sejak kita menghitung waktu. Dalam 3 bulan, dewa raksasa akan mengunjungi makam dewa. Mungkin ketika dia datang ke Gunung Iblis, dia tidak membutuhkan 3 bulan. 2 bulan paling lama. Itu tidak banyak perbedaan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa sekarang. Selanjutnya terserah dewa.
Sudah waktunya memanggil pedang terbang yang bersih. Lin Bai Chang menghela napas lega, dan hatinya tergerak. Dia menghubungkan pedang terbang yang bersih. Pada tahap awal kultivasi Tao 5 elemen, Lin Bai tidak memiliki cukup benda spiritual dalam waktu singkat, jadi dia tidak bisa menerobos ke tahap tengah. Pedang terbang Yuming telah disempurnakan, dan susunan pedang tiga pembunuh telah mulai terbentuk. Keterampilan membunuh naga. Pedang 1. Tinjau lagi, dan pahami banyak pengalaman, sehingga kekuatan level baru. Jutaan kumbang dapat mengendalikan sebulan, itu sudah cukup untuk Lin Bai. Papan catur hitam putih telah membagi area seluas 100.000 li di sekitarnya menjadi area batas, dan susunan internal sedang beroperasi dan siap digunakan kapan saja. 9 kendaraan penghancur fajar juga ditempatkan di tempat gelap oleh Lin Bai, menunggu Lin Bai untuk mendesak. Hampir semua barang berguna di Istana 5 Elemen telah dikeluarkan oleh Lin Bai. Sebagian besar barang lainnya tidak dapat ditampilkan oleh Lin Bai. Bahkan jika mereka dapat, mereka tidak dapat menanganinya. Selain itu, menurut penilaian Lin Bai, hanya ada papan catur hitam, 9 kendaraan penghancur fajar, dan kumbang emas di Istana 5 Elemen. Kumbang emas tidak dapat memasuki mata Lin Bai, tetapi jumlahnya sangat banyak, dan jutaan di antaranya sangat menakutkan. Lin Bai telah menemukan semua cara dan kartunya untuk bertarung dengan dewa raksasa. Jika cara seperti itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Dewa Agung, maka Lin Bai tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Setelah memulihkan vitalitasnya, Lin Bai tidak terburu-buru untuk memanggil kembali pedang terbang Wu Skalei. Sebaliknya, dia menulis 2 surat dengan tangannya sendiri, menyegel kertas surat itu dengan makna pedang dan kultivasi. Di salah satu dari 2 surat itu, tertulis, saudara dan teman-teman dari dunia kuno, ditulis oleh Lin Bai. Surat lainnya mengatakan, pencerahan pribadi Guru Ling Tianzi, kembali ke pena Lin Bai. Melihat kedua surat itu, Lin Bai berbisik, gagak, aku tahu kamu belum pergi jauh, keluarlah. Tepat setelah suara Lin Bai keluar, gagak hitam itu mengepakkan sayapnya dan keluar dari gunung yang terbakar. Lin Bai melemparkan kedua surat itu kepada gagak dan berkata dengan suara rendah, jika aku mati, tolong sampaikan kedua surat ini. Bagus. Kebetulan kamu sudah mati, dan seseorang harus membayarmu kembali. Setelah itu, gagak itu berbalik dan terbang menjauh. Dia bisa melihat bahwa Lin Bai telah memasang jaring di luar gunung. Bahkan jika dia telah terbang jauh-jauh, dia merasa ada banyak krisis. Setelah meninggalkan pegunungan yang hangus, gagak itu melihat kedua surat itu, yang ditulis untuk saudara dan teman-teman di dunia kuno. Setelah sekilas pandang, burung gagak itu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ketika burung gagak itu melihat 3 kata dalam huruf kedua, matanya tiba-tiba berbinar. Ling Tianzi. Dia sebenarnya murid Ling Tianzi. Mata burung gagak itu membelalak, dan ingatan yang telah lama hilang perlahan muncul di benaknya. Dalam ingatan itu, dia melihat sosok yang hebat, memegang bintang-bintang di seluruh langit dan menginjak lautan mayat dan darah, memandang ke bawah ke dunia dan melintasi zaman. Bab 3912 Deklarasi Perang. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba terjadi kebakaran di Gunung Jiuyun, membakar hutan yang menutupi Gunung Jiuyun menjadi gelap gulita. Dahulu kala, banyak praktisi Teran dan klan iblis mengira bahwa ada harta karun, dan mereka pergi ke Gunung Jiuyun untuk menyelidiki situasinya. Namun, ketika mereka tiba di Gunung Jiuyun, mereka hanya melihat seorang pria berpakaian putih yang akan menjadi seorang Taois. Dia duduk bersila di puncak gunung, seolah-olah dia sudah mati. Banyak praktisi ingin pergi ke gunung, tetapi ada pemandangan aneh. Tidak peduli seberapa dekat mereka, mereka tidak dapat mencapai Gunung Jiuyun. Sebaliknya, semakin cepat mereka pergi, semakin jauh mereka dari Gunung Jiuyun. Peristiwa aneh ini menyebabkan banyak sensasi di Gunung Iblis, dan bahkan membangkitkan perhatian 4 keluarga iblis di kota Yinyu dan Gunung Roh Dewa Iblis. Di Gunung Jiuyun yang hangus, pria berpakaian putih yang duduk bersila membuka matanya sedikit. Matanya dalam. Matanya seperti pedang tajam. Dia berteriak dengan suara rendah, pedang terbang tanpa sisik, kembalilah. Begitu suaranya terdengar, pedang terbang yang dipaku di dinding batu itu bergetar pelan di area ke-9 gua pemakaman naga. Tiba-tiba, pedang terbang itu melesat dari langit dan menarik perhatian banyak praktisi hantu di bawah gua pemakaman naga. 2 kaisar hantu dari negara bagian Jiujidao keluar dari rumah hantu satu demi satu. Mereka kebetulan melihat pedang terbang Wuskal terbang ke langit dengan niat pedang yang luar biasa, dan langsung menuju ke timur. Pedang terbang. Ini pedang terbang siapa? Bagaimana bisa memiliki rasa pedang yang begitu kuat? 2 biksu hantu di Jiuji Daojing segera mengirim pesan kepada He Zong dan yang lainnya.
Saat ini, He Zong mengikuti jejak dewa raksasa dengan kultivasi hantu di bawah lubang pemakaman naga. Tidak hanya He Zong, tetapi juga Fuyang, Pangeran Mu, Tong Wuji, Hongding dan yang lainnya mengikuti jejak dewa raksasa. Adapun klan iblis, semakin banyak klan iblis datang dari segala arah. 4 Kaisar Iblis di Gunung Iblis, Kaisar Iblis dari 3 anjing berkepala di tanah jahat yang tak terbatas, dan Raja di Gunung Daksue semuanya datang untuk melihat kemana para dewa raksasa pergi. Dalam 2 bulan terakhir, mereka mengikuti dewa besar ke timur dan barat, dan hampir pergi ke batas makam Dewa Bulan. Berjalan keluar dari makam naga, berjalan melalui kota Tianyi, melewati kota Lingqiao, melangkah melintasi kota jahat, dan melewati tanah jahat yang tak terbatas. Semua orang dapat melihat bahwa dewa raksasa tampaknya sedang mencari sesuatu di makam dewa, dan hal yang dicarinya pasti memiliki cara bersembunyi yang sangat kuat, jika tidak, dewa raksasa tidak akan begitu sulit ditemukan. Selama kurun waktu ini, 3 praktisi manusia, iblis, dan hantu pergi untuk berbicara dengan dewa raksasa lebih dari sekali. Bahkan jika 4 Kaisar Iblis di Gunung Iblis, beberapa pangeran kota Lingqiao, dan Kaisar Hantu Qingsu dan Long Yuan pergi untuk mencari dewa raksasa masih diam. Setelah banyak percakapan, dewa raksasa tidak memperhatikannya, dan para praktisi ini tidak membuang-buang waktu mereka. Mereka hanya mengikuti dewa raksasa. Jika dewa raksasa dikirim olehnya, mereka pasti akan bekerja untuk pertama kalinya untuk menyenangkan dewa raksasa. Pada hari ini, dewa raksasa berjalan keluar dari tanah jahat yang tak terbatas tanpa tujuan, dan melangkah turun dari semua pohon di hutan primitif yang sunyi dan tak berpenghuni. Arah yang harus dituju adalah kota bulan perak. Pada saat ini, tiba-tiba dewa raksasa mengangkat langkahnya sedikit, dan dia melihat Yufang dengan kepala miringnya. Napasnya muncul. Mata dewa raksasa berbinar, dan matanya tampaknya dapat melihat melalui ujung langit dan bumi. Dia melihat pedang terbang bersih terbang keluar dari lubang pemakaman naga dari jarak jutaan mil. Pedang terbang Wuskal itu melintas di atas makam Dewa Surga dan langsung menuju ke Gunung Iblis. Ketemu. Dewa raksasa itu mengerti bahwa selama dia mengikuti pedang terbang itu, dia akan menemukan tempat Lin Bai. Seketika, dewa raksasa itu menggerakkan kakinya yang kuat dan bertenaga dan berlari cepat di bumi. Kecepatan dewa raksasa itu sangat cepat. Tampaknya bisa menempuh jarak ratusan ribu mil dalam satu langkah. Beberapa langkah kemudian, kakinya sudah melintasi kota bulan perak. Ketika dewa raksasa itu melintasi kota bulan perak, semua praktisi di kota itu mendongak satu demi satu dan menatap raksasa yang berdiri dari langit dan membuat wajahnya pucat dan gemetar ketakutan. Kota bulan perak yang begitu besar, sebenarnya berada di kaki dewa raksasa itu, 2 langkah dari utara ke selatan. Semua orang mendongak, tetapi mereka hanya bisa menatap wajah acuh tak acuh dewa raksasa itu. Setelah berjalan keluar dari kota bulan perak, dewa raksasa itu tidak berhenti dan langsung menuju pinggiran gunung Dewa Iblis. Dengan kekuatan kakinya, dia bisa mencapai posisi Lin Bai hampir setelah beberapa langkah. Namun, dia tidak secepat itu. Sebaliknya, dia sengaja tinggal sebentar. Di depannya, pedang terbang bersih itu melintas melewati matanya dan langsung menuju Gunung Jiuyun di Gunung Dewa Iblis. Dewa raksasa itu memiliki penglihatan yang luar biasa. Dia dapat dengan jelas melihat pedang terbang itu jatuh pada pria berpakaian putih yang duduk di lutut gunung itu. Pria berpakaian putih itu adalah Lin Bai yang telah mencari selama 2 bulan di makam dewa. Pada saat itu, dewa raksasa tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berjalan ke Gunung Jiuyun dengan mudah, karena dia dapat melihat bahwa Lin Bai tampaknya sedang menunggunya. Bagaimanapun, dewa raksasa sekarang telah mengunci napas Lin Bai. Jika tidak ada kekuatan transmisi, jika tidak, Lin Bai tidak dapat melarikan diri dari pandangannya. Dewa raksasa tiba-tiba mempercepat, yang membuat banyak praktisi di belakangnya tampak pucat dan mengejar. Yang tercepat untuk mengimbangi kecepatan para dewa raksasa tentu saja adalah yang kuat di alam Tao Jiuji di makam dewa. Misalnya, 4 Kaisar Iblis di Gunung Roh Dewa Iblis, beberapa Kaisar Hantu di Long Yuan yang dimakamkan di Qingsu, dan sejumlah orang kuat seperti Hongding, Pangeran Mu, Nangong Qingsuan, Del. Adalah yang tercepat untuk mengejar para dewa raksasa. Sebaliknya, Tong Wuji sangat marah, sialan, bagaimana bisa tiba-tiba berakselerasi. Mereka semua adalah orang-orang kuat di jalan Jiuji, dan kecepatanku tidak sebanding dengan mereka. Hati Tong Wuji sangat cemas. Meskipun dia menggunakan strategi untuk melintasi makam para dewa dan dewa, ranah kultivasi memang papan pendeknya. Sekarang dia hanya bisa menyaksikan orang kuat Taoisme Jiuji menyingkirkan semua praktisi dan mengejar dewa raksasa, dan dia hanya bisa mengejar yang kuat dalam kemarahan seperti praktisi lainnya. Apakah dewa raksasa telah melewati kota bulan perak?
Kemana dia pergi? Gunung Iblis. Ketika sekelompok orang kuat tiba, mereka menemukan bahwa Dewa Raksasa telah melewati kota bulan perak dan pergi ke Gunung Iblis. Keempat kaisar iblis dari Gunung Dewa Iblis gugup. Mereka khawatir Dewa Raksasa akan marah dan memindahkan Gunung Iblis untuk menghancurkan keluarga iblis. Namun, keempat kaisar iblis berpikir bahwa dia tidak kehilangan etika ketika dia datang untuk mengunjungi Dewa Raksasa, dan Gunung Dewa Iblis tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian dengannya. Dewa Raksasa seharusnya lewat seperti sebelumnya, kan? Tetapi pada saat ini, Dewa Raksasa yang pergi ke pinggiran Gunung Dewa Iblis tiba-tiba membuka mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dalam 2 bulan. Suaranya seperti guntur, menggelegar, mengguncang ribuan mil, menelan gunung dan sungai. Gouyu, keluarga Dewa Raksasa, datang mengunjungi orang-orang Tuntian, dan meminta mereka untuk datang berperang. Suara itu menyebar, sehingga sejumlah 9 situasi jalan perampokan yang kuat di seluruh tempat menyeramkan, mata terbelalak, mata takut. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Dewa Raksasa telah mengatakan hal yang sama di bawah area gelap lubang pemakaman naga. Ini dalam menyatakan perang. Apakah menurutmu ada orang-orang berkebangsaan Tuntian di makam Dewa Surga? Sudah berakhir. Begitu Protos Raksasa dan klan Tuntian bertarung di makam para dewa, dunia pasti akan hancur. Hati semua orang kuat di alam Tao Jiuji bergetar. Namun kalimat berikutnya, sebagai tanggapan atas dugaan di hati mereka, datang dari Gunung Jiuyun di luar Gunung Iblis, Linbai, kebangsaan Tuntian temui. Bab 3913 siang telah tiba. Menurutmu, apakah ada orang Tuntian di makam dewa? Di bawah wilayah gelap, bukankah Dewa Raksasa pernah membunuh orang Tuntian? Bagaimana lagi? Begitu ada pertarungan antara klan Tuntian dan klan Dewa Raksasa, apakah makam dewa besar ini akan hancur? Menurut buku-buku kuno, di mana klan Tuntian dan Protos Raksasa digunakan sebagai medan perang, hasil akhirnya adalah reruntuhan. Pupil mata orang-orang kuat di negara bagian Jiuji Dao ini menyusut, dan mereka memikirkan semua jenis desas-desus dari buku-buku kuno. Ada kata-kata tentang klan Tuntian dan klan Dewa Raksasa, yang tampaknya memiliki bau darah yang kuat. Pedang terbang bersih itu terbang kembali dari tempat pemakaman naga dan terbang melintasi pegunungan dan sungai ke tangan Linbai. Berdiri di atas pohon tua di luar Gunung Iblis, mata gagak itu berbinar seperti permata hitam. Dia menatap pedang terbang bersih yang menyeret pedang di langit. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Linbai akan bertarung dengan Dewa Raksasa. Tidak ada pedang terbang bersisik yang kembali, ini adalah sinyal pertempuran yang menentukan. Sepertinya saatnya. Gagak menggigil di sekujur tubuhnya, dan kekuatan tak terlihat berkumpul dari luar Gunung Iblis, dan akhirnya kembali ke tubuhnya. Dalam kurun waktu ini, Gagak telah menggunakan kekuatannya sendiri, dengan sengaja menyembunyikan napas Linbai dan Gunung Jiuyun. Ini adalah kunci kegagalan Dewa Raksasa untuk menemukan Linbai di makam dewa selama 2 bulan. Gagak bisa saja membawa Linbai keluar dari makam dewa. Dengan cara dan keterampilannya, ia ingin melindungi Linbai sebelum menggunakan kompas Dewa Raksasa. Itu mudah saja. Tetapi Gagak tidak melakukannya karena 3 alasan. Pertama, jika Gagak melindungi Linbai keluar dari makam dewa dan menghindari kematian, maka akan ada keterikatan sebab dan akibat di hadapan Gagak dan Linbai. Begitu Linbai jatuh ke tangan Dewa Raksasa di masa depan, Dewa Raksasa akan mengambil sebab dan akibat sebagai garis, darah dan tulang sebagai pemandu, dan kemudian Gagak akan menjadi salah satu target Dewa Raksasa. Kedua, meskipun burung Gagak dapat membantu Linbai bertahan hidup dari kematian ini, berita tentang keberadaan Linbai telah diketahui oleh Protos Raksasa. Jika Dewa Raksasa Gouyu tidak dapat membunuh Linbai, dia pasti akan meminta keluarga Dewa Raksasa untuk menggunakan kompas Dewa Raksasa untuk menemukan posisi Linbai. Kemudian, Dewa Raksasa akan memburu Linbai dan burung Gagak sampai ke ujung bumi seperti belatung tulang tarsal. Ketiga, masih ada ribuan kali untuk menghindari yang satu ini. Ini adalah generasi rasa terima kasih dan dendam antara klan Tuntian dan Protos Raksasa. Ini adalah pertempuran yang telah ditakdirkan antara klan Tuntian dan Protos Raksasa. Sebagai klan Tuntian, Linbai tidak akan pernah menghindari pertempuran ini. Kaisar Ling tidak akan membiarkan muridnya dibunuh oleh Dewa Raksasa. Karena Linbai adalah murid Ling Tianzi, mungkin hidup Linbai lebih baik bagiku daripada mati. Ada banyak pecahan di tangan Ling Tianzi. Sepertinya Ling Tianzi mengejar dan membunuhku dalam kurun waktu tertentu. Tidak, jika dia sedang mengawasi aktivitas di makam dewa, apakah dia tidak akan menemukan jejakku? Mata Gagak itu mengecil, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Saat berikutnya, napasnya berangsur-angsur mengecil, hingga menghilang di langit dan bumi. Sepertinya tidak ada Gagak aneh seperti itu di makam dewa.
Jauh di sana, di gunung yang tidak dikenal, Ling Tianzi duduk sendirian di awan. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan seluruh tubuhnya ditutupi kabut putih. Dia adalah sejenis makhluk abadi. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya untuk menunjukkan sikap mengusir makhluk abadi. Senyum dan kerutannya mengandung semangat yang luar biasa. Saat ini, dengan sedikit desahan, dia berdiri dari tanah, menatap lautan awan di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Sudah waktunya." Di lautan awan di depan, kekosongan tiba-tiba berputar, dan gelombang menyebar. Kekosongan itu seperti cermin seputih salju, dan pemandangan di Gunung Jiuyun di luar makam dewa dan Gunung Iblis muncul di atas. Ling Tianxia menatap pria berpakaian putih di Gunung Jiuyun dari jauh. Dia melihat kesungguhan di wajahnya, tatapannya yang putus asa, dan semangat juang yang tidak mau dan putus asa di matanya. Seperti yang dikatakan Ling Tianzi, inilah saatnya. Perang ini tidak bisa dihindari. Perang ini juga akan membuka perang antara Lin Bai dan Protoss raksasa. Perang ini juga melambangkan bahwa Lin Bai akan berdiri di sisi yang berlawanan dari Protoss raksasa sebagai klan Tuntian. Perang ini terkait dengan hidup dan mati Lin Bai, serta hidup dan mati semua kerabat dan teman-temannya. Batas bawah, tanah kuno. Kerajaan Shenwu menyatukan Dongzhou. Bai Xiao Xiao, Kaisar Xiaodi, baru saja pensiun dari istana kekaisaran setelah minum. Awalnya, dia ingin kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Pada saat dia melangkah turun dari kursi naga, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah dalam hidupnya, ada seseorang yang sangat penting baginya, yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Wajah cantik Bai Xiao Xiao tiba-tiba menoleh ke samping, tanpa ketakutan melihat ke atas, suaranya hilang dan dia berseru, "Lin Bai. Apa yang kau lakukan? Mengapa hatiku merasakan hal ini? Mengapa kau mengucapkan selamat tinggal padaku?" Kaisar Xiao tiba-tiba membuka mulutnya, dan para menteri yang baru saja akan meninggalkan aula tercengang. Mereka berbalik dan melihat ke arah Yang Mulia Xiao, yang ketakutan dan pucat pasi di atas kursi naga. Ini adalah wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka belum pernah melihat Yang Mulia Xiao di begitu gugup dan takut. Dalam ingatan mereka, Yang Mulia Kaisar Xiao selalu menjadi wajah yang dingin dan tegas. Sulit bagi orang untuk melihat langsung sikap kaisar. Dia tidak pernah menunjukkan penampilan ini di hadapan rakyatnya. "Mundurlah. Menurut perintahku, kubu Shenwu Zanshen, pasukan pertama dari pasukan Chu, pasukan terlarang segera memblokir aula emas dan melarangku dan perintah Kaisar Xiao. Tidak seorang pun boleh mendekat. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun." Di aula, saat Chu Jiangliu mendengar kata, "Lin Bai," dia melihat Bai Xiao Xiao lagi. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan aura pembunuh. Kekuatan militer yang telah lama ada menyebar dari aliran sungai Chu, seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Aura darah yang ganas membuat semua pejabat ketakutan, jadi mereka bergegas pergi. Sang Lang, guru nasional di samping sungai Chu, gemetar, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri dengan hormat di aula. Sekarang Sang Lang tahu bahwa jika ada yang salah dengan kerajaan Shenwu, semua kemuliaan dan kekayaan yang dimilikinya sekarang akan hilang. Menurut perintah aliran sungai Chu, Kam Shenwu Zanshen, pasukan Chu, dan pasukan terlarang memasuki istana dengan cepat. Jutaan legiun berdiri di sekitar aula emas, seperti para jenderal surga dan pasukan. Sulit bagi seekor burung untuk mendekatinya. Tetapi pada saat ini, napas yang sangat dingin turun dari langit dan mengalir dengan kekuatan jutaan pasukan yang luar biasa. Kekuatan pedang, membelah langit dan menutupi bumi, akan menutup pintu aula emas secara langsung. Chu Jiangliu dan Sang Lang, guru nasional, terkejut. Mereka berdua ingin menjalankan kultivasi untuk menyerang penyusup itu. Namun, mereka melihat bahwa penyusup itu berambut putih dan berbibir hitam, dan tubuhnya memancarkan udara dingin yang dapat membekukan dunia. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, suhu di seluruh aula emas berangsur-angsur turun ke titik beku, dan embun beku membeku di sekelilingnya. "Bai Xiao Xiao, apakah kamu merasakannya?" Dia mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Wanita berpakaian putih itu membawa pedang tajam. Wajahnya penuh dengan aura pembunuh dan matanya penuh dengan aura jahat. Setiap langkah yang diambilnya, kekuatan dinginnya akan meningkat. Sampai dia mencapai kursi naga, istana emas yang besar itu telah membeku menjadi kristal es. Udara dingin membuat penguasa negara dan sungai Chu menggigil. Dia adalah pedang yang dingin. Tidak menunggu Bai Xiao Xiao untuk menanggapi pedang yang dingin itu, tiba-tiba seorang wanita seperti hantu muncul di sisi kanan kursi naga. Dua ekspresi di wajahnya terus berubah, satu berlinang air mata dan yang lainnya dingin dan tidak berperasaan. Bab 3914 Tuhan telah tiba.
Di sisi kanan kursi naga, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul dari kehampaan. Namun, sungguh menakjubkan. Ada dua ekspresi di wajahnya. Untuk sementara, dia menjadi sedih, menangis, dan melolong. Untuk sementara, wajahnya berubah menjadi wajah acuh tak acuh dan putus asa. Orang ini adalah Zhao Yue, dia adalah Ye Suxin. Ekspresi hati berasal dari ekspresi kesakitan. Ekspresi acuh tak acuh dan kejam berasal dari Zhao Yue. Baru saja Ye Suxin juga merasakan perpisahan Lin Bai, jadi jiwanya tiba-tiba terbangun. Pemulihan jiwa bela diri yang tak terkendali dari detasemen hampir menghancurkan jiwa bela diri Wu Sheng Zhao Yue, yang membuat wajahnya begitu berubah dan berlebihan. Ye Suxin menangis, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal padaku. Zhao Yue berkata dengan dingin, apa yang dia lakukan? Jian Ruo berkata dengan dingin, sepertinya aku bukan satu-satunya yang memiliki perasaan ini. Apakah kalian semua merasakannya? Bai Xiao Xiao, kaulah orang yang paling lama bersama Lin Bai. Kau telah menemaninya dalam perjalanan panjang, kau telah menemaninya dalam waktu yang lama, kau telah melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia bersamanya, dan menyaksikan matahari terbit di barat bersamanya. Kau lebih tahu daripada kami. Dia pasti telah menghadapi masa-masa sulit. Sekarang dia pasti berada di saat kritis hidup dan mati, jadi dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Apa yang bisa mendorongnya ke ambang keputusasaan? Jian Ruohan membuka mulutnya dengan marah, dan suaranya dingin dan menusuk. Di akhir ucapannya, dia hancur dan meraung pada Bai Xiao Xiao. Dengan suara pedang yang patah, es dan salju yang terkumpul di seluruh istana emas tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam dan terbang menuju langit. Kekuatan pedang yang tak berujung bergema di kota Kekaisaran Lingnan. Pada hari ini, semua orang merasakan kekuatan pedang dari kematian, dari neraka es dan dari jiwa, yang membuat mereka semua gemetar. Perasaan seperti ini seperti seluruh kota Kekaisaran Lingnan akan berubah menjadi dunia patung es hanya dengan memikirkan Jian Ruohan. Di kursi naga, Bai Xiao Xiao tidak bisa tetap tenang dan damai, juga tidak bisa mempertahankan martabat kerajaan. Wajahnya berangsur-angsur menunjukkan keputusasaan, matanya berlumuran darah, dan suaranya sedikit bergetar, perang itu. Perang itu akan segera dimulai. Perang itu akan segera dimulai. Lawan sejati Lin Bai akan datang ke panggung. Mereka datang. Ya Tuhan, itu akan datang. Jian Ruohan memelototi mata yang indah itu dan bertanya dengan suara tajam, Bai Xiao Xiao, apa yang kamu bicarakan? Siapa lawan Lin Bai? Siapa yang datang? Ya Tuhan. Wajah Zhao Yue yang dingin dan tak berperasaan tiba-tiba berubah menjadi sedikit panik. Sebuah ide berani muncul di hatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ide ini tidak masuk akal. Ye Suxin tidak bisa menahan air matanya dan suaranya bergetar. Dia bertanya, Xiao Xiao, siapa mereka? Suara Bai Xiao Xiao bergetar, raksasa protos. Tiga kata ini seperti guntur di benak Zhao Yue. Selain Bai Xiao Xiao, hanya ada Zhao Yue, yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, untuk pertama kalinya melihat gunung es di dunia spiritual dan memahami kelompok etnis kuno di dunia spiritual. Dunia adalah Tuhan. Raksasa protos. Pada saat yang sama, menara pusat surga. Su Xianmei meninggalkan kota Tianbaolou dengan tergesa-gesa. Anak ketujuh berhenti dan bertanya, Xianmei, apakah kau akan bertemu dengan pejabat senior negara suci pusat? Kemana kau akan pergi sekarang? Su Xianmei berkata dengan dingin, kembalilah ke Dongzhou. Akan terjadi kecelakaan. Di kota Kekaisaran Lingnan, kerajaan Shenwu, 18 dewa Taoshan tidak pernah pergi. Mereka selalu tinggal di istana pedang darah besi. Pada hari kerja, selain menyembuhkan dan berlatih, 18 dewa Taoshan sesekali berkumpul bersama untuk minum dan mengobrol. Pada hari ini, 18 dewa Taoshan, seperti biasa, sedang duduk di halaman sambil minum dan mengobrol, berbicara tentang kejadian-kejadian yang menyenangkan dan wanita-wanita cantik yang merupakan orang-orang tercantik di dunia. Setelah 3 putaran anggur, minat 18 dewa terhadap Taoshan tidak berkurang sama sekali. Ketika Li Subai mendengar mereka berbicara tentang kecantikan pertama pada masa itu, dia sangat marah sehingga dia ingin melompat keluar dari cahaya dan menamparkan Lin Duo dengan keras. Melihat kemarahan istrinya, Lin Duo menciutkan lehernya dan merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Dia seolah berkata, mereka yang bicara. Aku akan mendengarkannya. Namun saat ini, Lin Duo yang sedang berbicara dan tertawa, tiba-tiba tampak berwibawa. Suasana hati yang sedih menyebar di hatinya. Lin Duo tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah drastis, dan dia menatap awan. Bahkan Li Subai dalam cahaya lampu langsung membatu, dan air mata mengalir di matanya.
Suasana hati yang sedih ini tampaknya menyebar di halaman, dan secara bertahap semua orang di 18 Dewa Taoshan menyadarinya. Li Zengyi, Bai Mu, Su Yanhua, Sun Zizang, dan yang lainnya semua berdiri dan melihat ke langit dan bintang-bintang di luar bersama Lin Duo. Apakah itu Lin Bai? Setelah hening sejenak, Su Yanhua adalah orang pertama yang bertanya. Lin Duo, itu Lin Bai yang mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Teriak Li Subai dalam cahaya lampu. Alis Lin Duo mengerut membentuk kata, Cuan. Diam-diam dia mengepalkan tinjunya, dan wajahnya marah, siapa ini? Berani menyentuh putra Laozi. Lelah hidup. Aku lelah hidup. Jika ada yang salah dengan putraku, aku bersumpah akan menggali kubur dan menggali mayat orang-orang Manchu dan menggagalkan tulang dan abunya. Lin Duo seperti singa yang marah, tubuhnya memancarkan rasa pedang, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahwa dari Istana Emas Kota Kekaisaran Lingnan, kekuatan pedang itu sangat dingin. Mereka semua tahu bahwa kekuatan pedang itu berasal dari pedang yang dingin. Sun Zizang berkata dengan dingin, sepertinya bukan hanya kita yang telah menerima perpisahan, tetapi juga orang-orang kepercayaannya. Li Zengyi berkata, dia pasti telah menghadapi masalah yang sulit. Pada saat ini, Huqi, An Ning, Wen Jia, Zhao Tidan, Mo Qing dan yang lainnya semua datang ke halaman Lin Duo. Paman, apakah kamu merasakannya? Anin menangis. Harimau 7 berkata, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Mata Zhao Tidan merah padam, dan dia merasa ingin menangis, saudara Lin Bai, aku menunggumu kembali dan membantuku mengejar biarawatiku. Bukankah kamu mengatakan itu untukmu? Betapa bodohnya kamu. Pada saat ini, semua kerabat dan teman terdekat Lin Bai di Tanah Kuno mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai. Perpisahan yang sunyi, reruntuhan hijau yang menyedihkan di hati mereka terus menyebar. Negara suci pusat, di Paviliun Phoenix. Tiba-tiba, seorang pria muda yang kuat memaksa masuk ke Paviliun Phoenix dari Paviliun Naga. Semua orang kuat di paviliun itu dikalahkan dan mundur. Tangan pria muda itu sangat sederhana. Tepatnya, dia tidak melakukannya sama sekali, tetapi hanya dengan satu tatapan, dia membuat banyak orang kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akhirnya, Master Naga dari Pengadilan Naga dan Master Phoenix dari Paviliun Phoenix keduanya mengangkat tangan untuk menghentikan pria itu. Ribuan orang kuat yang telah mencapai puncak dunia dikelilingi oleh mereka. Yin Jiuling, Kerajaan Suci Pusat masih mencarimu. Beraninya kau meninggalkan Dongzu dan menerobos masuk ke Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix kami. Apa kau benar-benar mencari kematian? Sang Master Naga meraung. Dikelilingi oleh ribuan orang kuat, bocah abu-abu itu mengangkat matanya yang sudah mati dan berkata dengan suara datar, aku ingin tempat untuk pergi ke makam dewa. Feng Zhu berkata dengan dingin, bagaimana jika kita tidak memberikannya? Yin Jiuling memutar lehernya yang kaku dan menatap sang Master Phoenix. Dia ketakutan dan ketakutan. Dia berkata, kalau begitu semua orang di sini harus mati. Tubuh Master Naga bergetar dan ketakutan oleh kata-kata dari 9 roh. Saat ini, ribuan orang kuat yang telah memenangkan wilayah kekaisaran mengelilinginya. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa semua orang di sini harus mati. Entah dia orang gila atau dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Kamu tinggal dengan baik di Tanah Kuno, bahkan Tanah Suci Pusat tidak dapat membantumu. Mengapa kamu tiba-tiba pergi ke makam dewa? Master Naga bertanya. Yin Jiuling berkata, saya telah bereinkarnasi untuk ke-9 kalinya dan kehilangan banyak hal dalam reinkarnasi keluarga, persahabatan, cinta saya pikir barang-barang yang hilang tidak akan dimiliki, tetapi penampilannya membuat saya menemukan beberapa barang lagi. Dia adalah salah satu dari sedikit teman saya di dunia. Saya tidak bisa melihatnya mati. Tetapi jika saya terlambat, saya akan mengumpulkan mayatnya juga. Dan kemudian membalaskan dendamnya. Bab 3915 Lin Bai dari Klan Penelan Langit. Bertarung. Di Tanah Kuno, semua kerabat dan teman Lin Bai sedang menatap bintang-bintang di langit. Kesedihan yang tak terlukis menyebar di hati mereka. Di makam Dewa Surga, di Gunung Jiuyun, Lin Bai, dengan wajah pahit dan mata yang sedikit tertutup, perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, temperamen seluruh orang itu tiba-tiba berubah. Wajah pahit itu menjadi dingin dan tak kenal ampun. Mata yang kesepian menjadi tajam. Tulang punggung yang tegak tampaknya mampu menahan langit dan bintang-bintang. Pedang di hatiku seperti kaisar pedang di dunia. Pedang iblis yang diletakkan di kedua lutut merasakan perubahan Lin Bai, sedikit bergetar, dan suara pedang itu jelas dan tajam. 3 pedang terbang yang dimasukkan di depan Lin Bai terbang ke langit pada saat yang sama, mengelilingi tubuh Lin Bai, berdengung, dan pedang yang tak terbatas menyebar kemana-mana, menutupi dunia.
Papan catur hitam putih di tanah di depannya menunjukkan Gemini hitam putih. Entah dari mana, kabut tebal akan menutupi batas 100.000 li yang berpusat di Gunung Jiuyun. Ketika kabut putih menyelimuti batas Gunung Jiuyun, dewa raksasa berhenti di luar batas kabut putih. Mata dewa raksasa terangkat dingin dan melintasi lapisan kabut putih. Dia melihat pria berpakaian putih duduk berlutut di tengah-tengah pegunungan kabut putih. Pakaiannya seperti berburu dan rambutnya menari-nari. Dia adalah pedang. Pedangnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia benar-benar kaisar pedang dunia. Sekelompok praktisi yang mengikuti dewa raksasa melihat bahwa dewa raksasa berhenti dan jatuh di pegunungan di sekitarnya. Melihat langit dan bumi yang tertutup kabut putih dari kejauhan, mereka juga melihat pria berpakaian putih duduk bersila di Gunung Jiuyun. Terutama Kaisar Iblis Merak, ketika dia melihat Lin Bai, dia mengenali identitas Lin Bai. Itu dia. Kaisar Iblis Merak sangat terkejut. Dia masih ingat Lin Bai. Ketika Lin Bai dan Hong Ding datang ke Gunung Iblis bersama-sama, Lin Bai mengambil harta karun dari makam iblis. Karena alasan ini, keempat Kaisar Iblis bergandengan tangan untuk memburu, tetapi kemudian Hong Ding menghentikan jalannya dengan menara King Lian. Lin Bai. Di antara semua praktisi, Hong Ding, yang memiliki persahabatan baik dengan Lin Bai, memiliki murid yang patah. Dia tidak percaya bahwa orang-orang Tuntian yang duduk di pegunungan menunggu dewa raksasa datang adalah Lin Bai. Namun, Hong Ding kemudian teringat akan kenalannya dengan Lin Bai. Ia teringat akan badai yang telah diaduk-aduk oleh Lin Bai di makam Dewa Langit. Ia tidak dapat menahan senyum getir, ya, seharusnya aku memikirkannya. Jika ia tidak berasal dari asal yang luar biasa, bagaimana mungkin ia dapat menggulung badai yang begitu dahsyat hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun? Kaisar Iblis dari klan Hantu Batu membuka matanya dengan marah, menatap Kaisar Iblis Merak dan berkata, Merak tua, bagaimana mungkin anak ini berada di Gunung Dewa Iblis? Tampaknya Dewa Raksasa datang untuknya. Jika Dewa Raksasa mengira bahwa keempat keluarga iblis dari Gunung Roh Iblis menyembunyikan orang ini, maka kita tidak dapat melompat ke Sungai Kuning untuk membersihkannya. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh keempat Kaisar Iblis. Lin Bai muncul di Gunung Iblis, dan Dewa Raksasa datang untuk Lin Bai. Jika Dewa Raksasa keliru mengira bahwa keempat keluarga iblis di Gunung Iblis yang menyembunyikan Lin Bai, keempat keluarga iblis akan menderita bersama Lin Bai. Mungkin Dewa Raksasa akan meratakan Gunung Iblis di antara gelombang. Keempat Kaisar Iblis dari Gunung Iblis saling bercerita tentang ide-ide mereka dan memutuskan untuk maju menjelaskan situasinya. Setidaknya Dewa Raksasa harus percaya bahwa Lin Bai tidak disembunyikan oleh keempat keluarga iblis. Namun, tepat ketika keempat Kaisar Iblis siap menjelaskan, Dewa Raksasa tiba-tiba mulai berteriak, Dewa Raksasa Gou Yute datang mengunjungi orang-orang Tuntian, dan juga meminta orang-orang Tuntian untuk muncul berperang. Suara Dewa Raksasa menyebar dari tubuhnya, yang membuat ruang di sekitarnya beriak. Keempat Kaisar Iblis tampak pucat dan berhenti tanpa sadar. Semua orang kuat di negara bagian Jiuji Dao mundur satu demi satu. Sekarang mereka semua tahu bahwa perang akan segera dimulai. Kaisar Iblis Merak di antara keempat Kaisar Iblis itu menertawakan dirinya sendiri tanpa berkata-kata, mungkin kita terlalu banyak berpikir. Apakah keluarga manusia seperti Dewa Raksasa akan memperhatikan penjelasan kita? Jika dia benar-benar ingin turun dari Gunung Iblis, bagaimana kita menjelaskannya tidak akan membantu? Tetapi sekarang tampaknya pikiran Dewa Raksasa tidak ada di Gunung Iblis. Dia hanya ingin bertarung dengan orang-orang Tuntian. Keempat Kaisar Iblis itu melihat bahwa Dewa Raksasa tidak ingin memperhatikan para praktisi di makam dewa. Setelah memahami hal ini, keempat Kaisar Iblis itu tidak maju, mundur satu demi satu, membuka jarak, dan tidak ikut campur dalam pertempuran antara klan Dewa Raksasa dan klan Tuntian. Semua orang kuat dari Taoisme Jiuba, yang mengikuti Dewa Raksasa, awalnya ingin menyanjung Dewa Raksasa, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Dewa Raksasa menunjukkan bahwa dia ingin membiarkan klan Tuntian muncul dalam pertempuran pertama. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang ikut campur dalam perang ini akan mati. Oleh karena itu, bahkan He Zong dan sekelompok Goshiu tidak berani maju dengan mudah. Di Gunung Jiuyun, Lin Bai, yang sedang duduk bersila, memancarkan cahaya yang tajam. Dia pergi ke kabut putih sejauh 100.000 mil dan melihat raksasa yang menjulang tinggi di balik kabut putih. Kabut putih yang luas menyelimuti langit dan bumi, tetapi hanya bisa menutupi tubuh bagian bawah Dewa Raksasa. Tubuh bagian atasnya berdiri di atas awan kabut putih, dan seluruh tubuhnya kuat dan berotot. Dia ganas dan menakutkan. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya bermartabat dan acuh tak acuh. Dia hampir seperti penguasa dunia. Martabat seperti itu, tidak ada tantangan. Lin Bai dari suku Tuntian.
Temui. Lin Bai tiba-tiba bangkit dari Gunung Jiuyun, memegang pedang iblis di tangannya. Makna pedang itu membumbung tinggi ke langit. 3 pedang terbang mengelilinginya, dan ujung pedang itu lurus ke arah Dewa Raksasa, memancarkan pedang-pedang yang ganas. Dewa Raksasa dan Lin Bai, yang dipisahkan oleh batas 100.000 li, memandang ke seberang langit. Mata Dewa Raksasa itu dingin dan menusuk, dan mata Lin Bai sangat tajam. Dewa Raksasa itu memiliki semangat pertempuran yang ganas dan sangat miskin dalam 9 hari dan 10 tempat. Kekuatan pedang Lin Bai tidak ada habisnya, menyapu 8 gurun dan 6 harmoni. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan di antara langit dan bumi, menggulung kabut putih sejauh 100.000 mil, angin dan awan melonjak, dan suara tabrakan bergema di langit dan bumi. Ketika kekuatan keduanya mencapai ekstrim, awan tiba-tiba berubah, awan menutupi puncak, guntur dan kilat bercampur. Tepat saat itu, Dewa Raksasa mengangkat kakinya lagi, melangkah keluar 1 langkah, dan dengan panik, dia menggerakkan kakinya dan bergegas ke Lin Bai. Ah! Dewa Raksasa itu meraung, dan gelombang suara mengguncang langit. Semua orang kuat di Jiuji Daojing terkejut oleh raungan itu, dan wajah mereka menjadi pucat. Raungan itu bergema dan bergegas ke Lin Bai. Gelombang suara yang bergulung-gulung menghantam dada Lin Bai seperti pukulan berat. Untungnya, pada saat kritis, 6 segel Tao Lin Bai dan guntur Dewa 5 Elemen berjalan tak terkendali, menghalangi sebagian besar kekuatan, tetapi itu juga membuat Lin Bai memuntahkan darah segar. Gerakan ini meraung dengan marah, dulunya Dewa Raksasa Lin Bai juga pernah mengendalikannya. Tetapi sekarang tampaknya auman Dewa Raksasa ini lebih mengerikan daripada auman Lin Bai sebelumnya. Pada saat gelombang suara menghantam Lin Bai, Dewa Raksasa itu melangkah ke area kabut putih dan mengepalkan tinjunya melintasi batas 100.000 li. Kekuatan yang mengerikan itu menerobos kabut putih, menghancurkan semua pohon di depannya dan langsung menuju ke Gunung Jiuyun. Jika pukulan ini kena, Lin Bai akan dihancurkan oleh Dewa Raksasa bersama dengan Jiuyun San.